Baik. Sudah sarapan? Belum. Siang. Siang. Belum dimasakin. Belum dimasakin. Tapi bawa uang jajan kan? Enggak. Ibu traktir. Traktir. Iya. Ibu aja boros. Makanya boros bersama. Janganlah. Coba sekarang sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini dicek dulu teman-temannya ada yang berangkat atau enggak. Ada semua. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, ibu mau salah satu dari kalian memimpin berdoa. Siapa? Silakan Mbak Salsa. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Alat tulisnya disiapin dulu. Sudah. Pakai spidol. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, ibu mau kalian menyanyikan lagu Bagimu Negeri untuk menumbuhkan rasa nasionalisme terlebih dahulu. Gimana berdiri untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri? Hafal kan? Kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran, di sekitar teman-teman ada sampah atau tidak dilihat dulu. Terus kerapiannya, pakaiannya dicek dulu sudah rapi atau belum. Duduk siap belajar. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat materinya? Hari ini kita akan belajar materi tentang masyarakat di daerahku. Tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat menunjukkan perbedaan kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggalnya dahulu dan kini. Yang kedua, peserta didik dapat mengorelasikan pengaruh geografis dengan mata pencaharian dominan yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak dari kehadiran masyarakat pendatang. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan sikap terbaik untuk menghadapi dampak kehadiran masyarakat pendatang. Motivasi, ibu mau kita bareng-bareng baca motivasi yang sudah ibu berikan. Bareng-bareng ya bacanya. 1, 2, 3. Orang dari asuhan dari kemudahan, kesenangan dan kenyamanan. Namun mereka didukung oleh kesulitan, tantangan dan air mata. Artinya apa ya? Maksudnya gimana, Bu? Benar, ini bahwa dari motivasi ibu ini artinya orang hebat itu dilahirkan dari susah payah dulu, tidak ada yang langsung instan, jadi diciptakan dari kesulitan dulu, tantangan dulu dan air mata. Mereka melewati banyak rintangan sehingga dari banyaknya rintangan yang telah mereka lewati, mereka dapat menghasilkan kemudahan dan kesenangan serta kenyamanan yang diberikan. Begitu ya. Sekarang selanjutnya kita masuk ke materi masyarakat di daerahku. Di sini ibu ada gambar bercerita. Ibu mau 4 orang maju ke depan. Ibu tunjuk ya. Ya.
kuning. Tapi ada loh. Ini yang kuning. Ini cewek kan juga. Oh, yang mana? Yang ini aja. Yang ungu mau Rizka, yang kuning Mbak Salsa. Terus yang cowok mau yang baju biru atau yang cowok yang mana? Sofiri mau yang mana? Sama Mas Sofi mau yang mana? Kuning. Kamu yang mana? Oke, silakan. Berarti dari Mbak Rizka. Iya. Silakan. Banyak wisatawan ya dari libur, menjual oleh-oleh jadi banyak pembeli. Iya, ini bisa jadi peluang untuk menambah pemasukan masyarakat. Main wisatawan dari luar daerah juga ya. Tapi siapa tahu mereka merantau dan sudah tinggal lama di sini. Oke, terima kasih. Nanti Ibu jelaskan. Sudah. Duduk. Iya, silakan duduk. Nanti Ibu jelaskan dari cerita yang ada di layar. Ternyata perkembangan dan kekayaan alam di suatu daerah membuat orang daerah lain datang untuk mencari pekerjaan dan ditugaskan di daerah tersebut. Orang yang datang bisa jadi berasal dari tempat yang jauh, bahkan mungkin pula dari luar pulau. Ada juga yang berasal dari luar negeri. Coba kita bayangkan, pendatang pasti turut membawa budayanya seperti logat, bahasa, dan bahasa daerahnya. Lalu, kira-kira apa yang terjadi? Ternyata budaya para pendatang tersebut kemudian bercampur dengan budaya asli daerah di sana. Siapa yang di sini yang dari luar kota Jogja? Saya. Nah, ibarat dari cerita di atas tadi, berarti kalian kan sebagai pendatang di kota Jogja, dan pastinya kalian membawakan kayak bahasa daerah kalian ke sini atau tidak? Ya. Kalian kalau berinteraksi atau ngobrol sama orang Jogja memakai bahasa apa? Indonesia. Berarti perkembangan suatu daerah sangat mempengaruhi kehidupan seperti Mbak Salsa dan Mbak Mauriska yang dari luar kota Jogja. Mungkin mereka tadinya membawa bahasa daerahnya, seperti membawa logat cara berbicaranya dan cara interaksi dengan orang Jogja, penduduk asli orang Jogja. Kemudian seiring dengan banyaknya pendatang yang masuk ke suatu daerah, perkembangan daerah pun menjadi banyak. Ada budaya yang mungkin juga berubah atau mengalami pergeseran. Kemudian muncullah istilah akulturasi dan asimilasi. Ada yang sudah pernah dengar akulturasi dan asimilasi? Belum. Oke, dijelaskan ya. Akulturasi itu adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih. Biasanya muncul karena masuknya unsur kebudayaan asing di suatu daerah. Contoh akulturasi itu adalah pertunjukan wayang kulit yang berasal dari Kepulauan Jawa. Namun dengan kisah cerita yang berasal dari negara India, yaitu kisah Ramayana dan Mahabharata. Kemudian yang kedua itu ada asimilasi, adalah penyatuan dan pembaruan dua kebudayaan asli menjadi kebudayaan baru. Biasanya terjadi karena adanya interaksi dalam waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan kebudayaan campuran. Contohnya itu musik di Indonesia, yaitu yang dipengaruhi oleh musik asing, yaitu musik India. Kemudian menciptakan budaya baru yang prosesnya itu lumayan lama, sehingga budaya barunya itu musik dangdut. Yang kedua itu bahasa. Pertama kita negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian muncullah bahasa asing, yaitu bahasa asing yang kemudian berinteraksi dengan budaya kita sehingga menciptakan budaya baru, yaitu bahasa serapan seperti jus, kata jus, kantong, buncis, dan lain sebagainya. Penasaran bagaimana ya masyarakat di daerah kita yang berbeda-beda ini. Jadi ibu mau kalian dua orang menceritakan budaya yang ada di masyarakat di daerah kalian. Ibu mau yang asli kota Jogja sama yang di luar kota Jogja. Silakan. Siapa yang asli Jogja?
Jauh. Saya Bali. Topik sama Mbak Maulis kak. Benar lagi, benar enak. Nggak apa-apa. Aku sih luar Jawa. Iya, soalnya kamu di luar kepulauan. Baca loh. Apa aja? Oh ya, silakan. Luar. Bukan. Dengarkan ya cerita dari teman-teman kalian yang berasal dari kota Jogja asli sama yang di luar kota Jogja. Ibu mau yang di kota Jogja dulu. Silakan diceritakan. Ini ceritanya apa? Masyarakat di daerah kota Jogja itu. Masyarakat di daerah Jogja lama-lama terus Insya Allah. Terus baik atau sombong atau enggak? Baik. Baik. Terus makanan yang menjadi ciri khas kota Jogja. oh ada gudeg, Gudeg. terus bakpia, habis Iya. Terus tempat wisata nih kalau yang jadi favorit orang-orang menuju Jogja itu di mana? banyak bu. Oh banyak. Salah satunya. Salah satunya ada Malioboro. Oh Malioboro. Ada yang pernah ke Malioboro? Terus banyak pantai di daerah Gunung Kidul. Oke, ini yang dari Pulau Jawa. Sekarang ibu mau yang dari kota luar, yang dari luar Jawa. Silakan. Kalau dari tempat saya berasal dari Kalimantan Barat, Pontianak. Masyarakatnya ramah, cuma terkesan orangnya sedikit individual semua ya. Jadi dia emang kalau mau berinteraksi gitu. Terus di sana bahasanya menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa ataupun bahasa Indonesia. Makanan khas Untuk yang makanan khasnya mungkin ada cakwe dan bumbu pedas. Terus tempat wisatanya ada yang terkenal itu di sana Pantai Singkawang. untuk mata pencarian di Pontianak nih apa? Ini bu, petani bu, kebun sawit itu. Oh, oke. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi sekarang sudah tahu ya apa yang menjadi ciri khas di masyarakat kita masing-masing. Ada yang mata pencariannya sebagai petani yaitu di daerah Pontianak. Terus ada yang kota Jogja. Tadi makanan khasnya gudeg sama bakpia. Ibu mau kalian membentuk kelompok menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 sama kelompok 2. Silakan membentuk lingkaran. Enggak usah. Di sini ibu ada lembar kerja peserta didik mencocokkan gambar yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Ada yang dataran tinggi, dataran rendah. Nanti kalian mencari tahu sumber daya dan mata pencarian serta ciri-ciri yang ada di wilayah dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah dataran dan pantai. Sudah paham maksud ibu? Sudah. Silakan dibaca petunjuk kegiatannya ya. Ini doain. Apa ini? Kalau enggak usah dipotong juga, ditandain aja. Maksud enggak? Maksudnya ditandain. Kayaknya harusnya bawa ditandain aja. Ini saat ini berkenaan dengan ini berkenaan dengan maksudnya. Karena kali dataran tinggi. Terus mata pencariannya, hasilnya. Itu aku tulis itu. Gak usah kamu tandain aja nggak usah. Dibagikan di sini. Karena masih bagian. Aku kayak Udah bisa. Mau nggak? Ini nggak apa-apa, bisa jadi sepotong. Nggak apa-apa. Dengan kita? Ya.
Ini apa? Siapa? Angkat tangan saya. Ya, ayo, baru. Ayo temennya. Udah? Bentar ya, tunggu temennya yang nomor 1 belum selesai. Sudah belum? Sudah. Oke, Ibu mau kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, perwakilan aja satu kelompok, satu orang maju. Siapa? Kelompok 1 siapa yang mau maju? Kelompok 2 Tapi Rizka sama Rizka. nilainya tinggi nih. Enggak, dia diem kok. Semua maju-maju. Kelompok 1 dulu. Dari silakan kelompok 1. Apa nih? Perhatikan gambar yang ada di setiap kotak dengan seksama. Analisis karakteristik masing-masing gambar sesuai dengan nilainya. Yang pertama ada gambar pantai. Ya. Yang kedua ada gambar dataran rendah, sama yang ini dataran tinggi. Terus mata pencarian data pantai. Ada nelayan, petani tambak, petani garam, pedagang ikan. Ya. Terus mata pencarian di dataran rendah. Ada petani sawah, peternak, pekerja kantor, pekerja yang jasa, buruh bangunan. Kemudian mata pencarian di dataran tinggi apa? Petani teh, petani Ya. perkebunan sayur, buruh pabrik sayur, terus sumber daya pantai ada jenis-jenis ikan, laut, rumput laut, karang, terumbu karang. Terus yang di dataran rendah jagung, sayuran, tebu, buah-buahan, padi, dan hewan ternak. Terus yang di dataran tinggi ada hasil perkebunan seperti karet, teh, kopi, cengkeh, coklat, dan kina tuh bu. Ini. Dan kina. Cina tuh kayak coklat dulu. Ini coklat. Ya kayak Sebenarnya buah-buahan. ciri-ciri pantai ada udara kering, suhunya panas, terus berpasir. Ciri-ciri Ya. dataran rendah bersuhu sekitar 23 sampai 28 derajat Celcius. Permukaannya relatif datar dan biasanya berada di daerah perkotaan. Terus yang terakhir ada dataran tinggi, ciri-cirinya beriklim sejuk, cadangan air cukup banyak, dan area pertanian dibentuk terasering atau sengketa. Oke, kelompok 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan. Oke, yang pertama di sini ada pantai. Mata pencarian di pantai ini ada nelayan, petani tambak, petani garam, dan pedagang ikan. Untuk sumber daya sendiri di sini macam-macam ya. Ada jenis ikan laut, rumput laut, kerang, dan terumbu karang. Nah, ciri-ciri pantai sendiri ada udaranya kering, suhunya panas, dan berpasir. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang ada di kelompok 1. Nanti Bu Mila ya. Selanjutnya, karena ini udah mau pulang, Ibu mau kasih PR ya, mengerjakan soal evaluasi, yaitu kalian melakukan wawancara dan membuat perbandingan kondisi masyarakat di daerah kalian dahulu dan sekarang. Paham maksudnya? Kelompoknya tetap yang tadi ya. Ya, kelompok kan ya bu. Iya, nanti dibaca
ibarat kata sudah tua dari kalian. Mungkin bapak kalian itu ya, paham kan? Apakah ada pertanyaan terkait materi yang belum dipahami? Tidak, Bu. Sudah cukup? Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini adalah perkembangan dan kekayaan alam di suatu daerah membuat orang dari daerah lain datang untuk mencari pekerjaan atau ditugaskan di daerah tersebut, sehingga orang yang datang bisa jadi berasal dari tempat yang jauh, bahkan mungkin pula dari luar pulau. Ada juga yang berasal dari luar negeri. Hal ini bisa dilihat dari cara berbicara, gaya berpakaian, gaya hidup yang berubah, sehingga seiring dengan banyaknya pendatang yang masuk ke suatu daerah, perkembangan daerah pun menjadi banyak. Ada budaya yang mungkin juga berubah pergeseran. Kemudian muncullah istilah akulturasi dan asimilasi, yang artinya akulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih, dan asimilasi adalah masuknya unsur kebudayaan asing di suatu daerah. Refleksi, apa yang kalian pelajari pada pagi hari ini? Akulturasi, Mata pencarian. Iya, jadi ada akulturasi, ada asimilasi, mata pencarian, terus masyarakat yang ada di kota Jogja, dan masyarakat yang ada di luar kota Jogja. Terus bagian mana yang paling sulit dalam pembelajaran hari ini? Adakah kesulitan? Tidak. Materi yang belum dipahami? Paham, Bu. Terus materi pembelajaran selanjutnya adalah bab 6, Indonesia Kaya Akan Budaya. Silakan kalian baca untuk pertemuan minggu depan. Kalian pelajari ya, yaitu bab 6, Indonesia Kaya Akan Budaya. Silakan pulang salah satu dari kalian, silakan memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Anissa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum